Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Tentunya tetap semangat dan terus belajar. Kali ini saya Regil Putri Febriani akan menjawab pertanyaan dengan tema yaitu kurikulum baca ke-1. Baik, pertama-tama saya akan membacakan soal pertama, yaitu apa arti tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada kurikulum Bimba itu yaitu menunjukkan alur. Pertanyaan kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda garis tebal pada kurikulum Bimba yaitu adalah syarat. Kemudian pertanyaan ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda seru pada bagan kurikulum yaitu harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Di sini saya mempunyai bagan kurikulum baca Bimba A.I.U.E.O. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca bagan atau kurikulum baca Bimba A.I.U.E.O ini. Yang pertama yang di kolom atas ini adalah tahap persiapan atau tahap verbal. Kemudian yang bawah ini adalah tahap awal atau tahap simbol. Kalau tahap awal itu ada 4 HFK, ada verbal JLN TRC, kemudian ada verbal A.I.U.E.O dan verbal BDG KMPSY. Kemudian kalau tahap persiapan biasanya metodenya cerita, lagu-lagu, mendongeng dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang tahap awal itu tahap simbol. Metodenya permainan seperti memberikan modul. Misalkan saya mau memberikan materi B1A. Nah, B1A ini sebelum diberikan dilihat di sini ada garis tebal. Nah, sebelum memberikan materi B1A ini kepada anak, kita harus perhatikan dulu ada syarat yang harus terpenuhi karena ada garis tebal ini. Nah, yang syarat yang harus dipenuhi ini itu ada tiga. Apa aja? Yaitu HSAIUEO, kemudian D4HFK, kemudian verbal BDG KMPSY. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus lihat setiap mau memberikan materi kepada anak, kita harus melihat dulu alurnya, kemudian apakah ada syaratnya, kemudian seperti tadi ada tanda seru. Ini kita harus lihat juga karena kita harus berhati-hati dalam memberikan materi seperti itu. Kemudian pertanyaan kelima, apa syarat HS A.I.U.E.O? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A.I.U.E.O pada anak yaitu mampu mengucapkan bunyi HVS A.I.U.E.O seperti itu. Kemudian pertanyaan keenam, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A itu anak udah harus paham atau mengerti yang seperti saya jelaskan di pertanyaan nomor 4 B1A, yaitu syaratnya anak harus terpenuhi dulu, harus mengerti dulu HSAIUEO, kemudian D4HFK, kemudian verbal BDG KMPSY. Kemudian pertanyaan ketujuh, apa syarat modul B1B? Yaitu sebelum memberikan modul baca 1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HV
JLNTRC, kemudian D4HFS, dan modul baca 1A. Kemudian pertanyaan ke-8, apa syarat D4HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4HVS yaitu harus terpenuhi dulu 4 HVS-nya dan D4HFK. Kemudian pertanyaan ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HFK? Tahap selanjutnya setelah 4 HFK yaitu 4 HVS dan D4HVK. Kemudian pertanyaan ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu B1B, tetapi sebelum ke tahap B1B ada garis tebal atau syarat. Syaratnya motivator harus memastikan bahwa anak harus sudah terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Kemudian pertanyaan ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E yaitu B1F dan B4. Tetapi sebelum ke tahap B1F dan B4 ada garis tebal atau syarat. Syaratnya motivator harus memastikan bahwa anak sudah terampil membaca kata bermakna dalam modul B1E secara mandiri. Kemudian pertanyaan ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5. Tetapi sebelum ke tahap B5 ada garis tebal lagi atau syarat. Jadi syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan modul baca B5 yaitu modul baca B4. Kemudian saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari tahap persiapan. Pertanyaan pertama, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal itu artinya bersifat lisan. Kemudian pertanyaan kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian dari huruf verbal yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Kemudian pertanyaan nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan disebut juga tahap verbal. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena di tahap ini anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk simbol hurufnya. Kemudian hal ini karena sebelumnya anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja. Kemudian jadi sehingga ketika diperkenalkan huruf bentuknya atau diperkenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbol, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Kemudian pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu. Pertanyaan keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materi yang termasuk tahap awal yaitu 4 HFK, HVJLNTRC, HVAIUEO, HVBDG KMPSY. Kemudian pertanyaan ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan yaitu dengan cara mendengarkan dan bisa mengenalkan lagu La Bimba atau Aku Suka Bimba AIUEO, kemudian lagu BDG KMPSY dan lagu JLNTRC kepada anak. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan mengenai HVAIUEO.
Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVAIUEO? Pengertian dari HVAIUEO adalah pengucapan bunyi huruf AIUEO tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaian, huruf verbal AIUEO dikenalkan sebagai satu kata. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAIUEO? Tujuan utama HVAIUEO adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal AIUEO. Tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVAIUEO? Cara mengenalkannya yaitu bisa dengan cara bermainnya bisa dilakukan dengan menggunakan yel bimba, kemudian bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti dialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi, dan permainan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan mengenai Hafiz BDG KMPSY. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Pengertian huruf verbal BDG KMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY. Kemudian tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG KMPSY dengan benar. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Caranya yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY secara pelan-pelan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai HVJLNTRC. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari HVJLNTRC? Huruf verbal JLNTRC adalah pengucapan huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLNTRC? Tujuan utama HVJLNTRC yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLNTRC? Caranya motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir mengenai pertanyaan HVABC. Baik, apa pengertian dari HVABC? Yaitu huruf verbal ABC adalah pengucapan bunyi huruf A, B, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan kegiatan bermain huruf verbal ABC. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil
mengucapkan bunyi huruf A, B, C dengan benar. Kemudian, bagaimana cara motivator mengenalkan HV ABC? Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf A, B, C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan A, B, C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang dengan cara yang menyenangkan. Baik, sekian video pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-1. Maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.